Cerita aja sama kakak. Pacar aku. Enggak kok, gue juga kuat. Pak, udah Pak. Bahaya, bahaya. Astaga. Lo berhenti di sini, lo berhenti di sini. Apa? Apa lo itu? Gue udah nggak kuat lagi Kak, dia lebih sayang sama pacar barunya, gue nggak tahu. Sama gue Gigi di Katakan Putus. Dan hari ini tim Katakan Putus siap untuk ketemuan sama klien kita. Di kasus kita kali ini kita bakal bantuin seorang cowok yang namanya Rino. Kenapa dia minta tolong sama tim Katakan Putus? Sebenarnya masalahnya sih kalau menurut gue klise banget. Dia cerita gitu kalau misalnya dia ini kayak ngerasa udah gak dianggap sama pacarnya sendiri gitu. Jadi ceweknya berubah. Mereka pacaran tuh udah 1 tahun, gengs. Dan dari 1 tahun mereka pacaran itu sifat-sifat ceweknya berubah banget akhir-akhir ini. Jadi lebih pemarah, terus jadi kayak ogah-ogahan tiap kali pergi sama dia. Pokoknya berubah banget dan kalau misalnya gue lihat nih cowoknya masih mau nganterin si ceweknya, berarti mungkin permasalahan ini masih bisa diomongin lah. Masih ada itikat baik juga. Iya betul ya, makanya nanti kita mau nanya langsung gitu sama dia kira-kira permasalahannya seperti apa ya, semoga aja kita bisa ngebantuin dia. Ini kalau nggak salah kita udah deket sama tempat lesnya si klien kita dan targetnya ini. Siapa namanya? Sandra ya? Ini gini Pak. Ini kita stop kiri Pak. Setelah kita sampai di tempat les Sandra, ternyata Rino dan juga Sandra masih belum ada di sana. Ya, tapi kalau misalnya gue sih, kalau memang gue merasa cowok gue ada salah, gue akan ngomong pasti sih. Sorry. Ini bukan. Ini ada motor. Itu bukan. Nggak tahu, dia belum buka helm. Tar, ini ada cowok masuk ke sini nih, Tar. Ini klien kita bukan nama target kita. Iya, itu Iya, benar. Tar, monitor, Tar. Gue minta audio dong, Tar. Ya, ini masih dapat, gue masih dapat. Oke. Gue udah masuk, gue udah denger belum? Udah masuk. Ntar pulangnya aku jemput ya. Udah, nggak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri. Masa pulang sendiri ntar aja nggak apa-apa. Gak apa-apa, nanti sampai rumah aku kabarin kamu kok. Kamu jangan ribet kayak gini. Nggak apa-apa, udah please Udah. sekali, oke? Ya. Dan Udah nggak apa-apa. Kamu, Ya. aku pulang sama teman-teman aku juga kok. Ya, masa berangkat aku? Cewek-cewek juga. Ya udah, kamu nggak usah ribet kayak gini. Ceweknya kok nggak mau ya? Iya, aku nggak mau sih. Itu dia aku Antarin pulang. sampai rumah aku kabarin kamu. Oke, kamu nggak usah ribet kayak Kamu gini. berani? Berani Yakin? lah, orang cewek-cewek orang Bener ya? Iya. Ya udah, Yaudah, kamu sana pulang. bener ya? Iya. Udah aku jemput deh. Ya udah deh, kamu jangan ribet kayak gitu. Aku bisa pulang Ya sendiri. udah deh, aku pulang ya. Iya. Ada. Tar gitu kayaknya mau balik deh. Ini ketemuin dia dulu, bilang kita udah nyampe. Tarik aja langsung aja. Oke, gue jemput. Tarik Oke, dia ini ke mobil. berarti juga udah jadi catatan buat kita ya, gengs. Dimana si ceweknya ini memang kelihatan banget lebih mendominasi hubungan mereka. Iya, betul itu Ya. tadi gue juga ngelihat itu gitu, dan kita harus tahu gitu loh kenapa sampai akhirnya si ceweknya ini mendominasi, apakah dia Iya. pernah punya salah? Iya, makanya sampai gue akhirnya dia jadi percaya kayak baking gitu. pasti ada alasannya. Iya, Dan benar. kita juga sekali lagi nggak mau langsung percaya Ngejudge. gitu aja Benar. sama email yang kita terima. Langsung aja gue dan Gigi meminta tim Katakan Putus untuk menggiring klien kita Rino ke dalam mobil. Kenapa sampai akhirnya lo bilang kalau lo apa sih namanya, lo ngerasa dimarah-marahin terus sama cewek lo? Kenapa lo bilang kayak gitu? Jadi setiap kita ada masalah, dia sih misalkan dia yang salah tuh gue nggak bakal berani berontak. Pasti dia bakal marah sama gue takut kehilangan dia kan. Posisinya adalah di saat lo yang salah, dia marah-marah banget. Iya. Nah, tapi Ya di udah, setiap wajar dong. pertengkaran pun lo juga pasti akan menarik diri lo Iya. kan. Gue bakal mengalah. Lo kenapa lo harus ngalah? Dia kayak nggak punya apa ya, gengs, nggak punya pendirian gitu loh. Ceweknya bilang A, dia ikut A. Ceweknya bilang B, dia ikut B. Kalau gue jadi ceweknya, gue juga pasti akan kesel ngelihat cowok gue nggak punya prinsip, nggak punya pendirian, dan kerjaannya cuma ikut-ikut aja.
Lo pernah nggak berinisiatif untuk ngelakuin apa gitu, kasih surprise apa buat cewek lo? Nggak pernah sih kak, gue kalau selama ini paling keseharian gue ya itu pulang les gue selalu makan di kantin. Iya, itu bukan pertanyaan gue. Pertanyaan gue, kenapa lo nggak pernah ngasih surprise atau ngasih sesuatu buat cewek lo? Ya habis dia tuh nggak bisa buat surprise tuh nggak bisa orangnya. Lo takut ya? Iya, lo takut dia nggak suka terus dia marah-marahin lo ya? Iya, dia gimana ya? Nggak bisa kayak gitu. Gini loh. Nah, di saat gue sama Gigi masih seru banget nih ngobrol tentang hubungan dari Rino dan Sandra, tiba-tiba aja kita dapat kabar dari tim Katakan Putus kalau ternyata mereka lihat. Iya, kenapa? Oh, cewek lo udah keluar les. Cewek lo udah beres les, kok cepet banget? Itu dia pergi cabut. Kok dia sendirian sih? Ini kayaknya ini mobilnya dia bukan? Bukan. Kok dia sendirian sih? Makanya tadi dia bilang dia mau pergi sama siapa? Dia bilang langsung mau pulang, udah ntar aku pulang ke rumah. Kan aku bilang bareng sama teman-teman, dia bareng sama teman-teman. Kok dia sendiri sih? Ya udah, ya gua nggak tahu apa niatnya dia untuk bohong sama cowoknya. Gua nggak tahu apa niatnya dia untuk menolak cowoknya. Tapi sekarang yang bisa kita lakuin adalah kita cuma bisa ngikutin si ceweknya ini. Sekarang pertanyaan gue, berarti dia kesini tuh ngapain, ketemu sama siapa? Nah, itu gitu. dia. Kan kelihatan banget dia kayak nyari-nyari seseorang tuh, lihat deh. Tuh dia. Ya aku juga nggak tahu dia kesini sama siapa. Itu siapa sih ini? Coba bisa sambungin gambarnya juga ke tab nggak? Ini kayaknya klien kita ngelihat pacarnya lagi ketemu sama cowok di atas kuda dan kita nggak tahu dia siapa. Lo tau nggak dia Aku ini nggak tahu kayak cowok ini tuh siapa? Ya? Udah nggak apa-apa, sini aja deket sama kakak. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu khawatir kenapa? Gak apa-apa sih kak, cuman lagi gak mood aja aku. Gak mood kenapa? Ada masalah apa? Cerita aja sama kakak. Kakak mau ngajak kamu ke sini tuh biar kamu senang. Oke? Yuk kita naik kuda aja yuk. Kakak ajarin. Lain kali Gimana? aja gimana, soalnya aku lagi males gitu. Bisa besok kan, soalnya tadi aku juga lagi bete. Waktu dia pamit pulang sama lo, kayaknya dia nggak lagi bete juga kan? Iya, enggak. Dia lagi santai-santai aja kan? Iya, Terus kenapa dia begini sekarang? Lagi bete kenapa? Cerita aja sama kakak. Pacar aku. Lagi-lagi dia. Udahlah, kamu lupain deh pacar kamu. Iya, Yuk, naik kuda yuk. Enggak deh kak, please. Ayo. Please, nggak hari ini ya. Gak apa-apa. Kamu jangan khawatir. Enggak, udah. Kan ada kakak di sini. Iya, aku tahu. Cuman aku lagi nggak mood aja. Oke? Udah kalau kamu kayak gitu. Tapi ada sesuatu yang ingin kakak omongin sama kamu. Oke. Kita bisa kesana yuk, sebentar. Apa nih yang bikin si Sandra ini jadi beda? Apakah dia memang lebih nyaman sama si cowok ini atau apapun itu, gue nggak tahu gitu loh, gengs. Tapi pada saat itu kita ngelihat kalau memang Tapi kamu ngomong nih, kamu kenapa sih bete? Si Rino. Iya, Rino kenapa? Ya nggak jelas gitu sih hari ini. Kayak aku udah terakhir kapan ya? Pokoknya udah hampir 2 bulan terakhir ini kayak aku jenuh gitu sama dia. Oke, aku belajar bareng sama dia, karena aku sering belajar bareng itu kan sama dia. Terus makan ke kantin bareng, cuma itu aja. Terus kayak pulang, dianterin pulang. Terus kalau pacaran tuh cuma di rumah, nggak pernah keluar rumah. Nonton pun nggak pernah, dan bahkan jarang banget nonton. ya udah maksud itu rutin, itu sering terjadi. Itu sering ya udah, berarti hubungan lo ini udah rutinitas gitu loh. Aduh, ini harusnya menjadi sebuah hubungan yang mudah. Harusnya ini jadi sebuah permasalahan yang bisa dikomunikasikan dengan gampang. Aduh Sandra, helm aku agak-agak macet. Sini, coba aku lanjut. Sini, coba.
sepinya hari. Aku nggak tahu harus gimana Kak, soalnya kalau aku bilang sama Sandra, aku negur dia, aku takut dimarahin sama Sandra. Nah ini dia nih yang gue masalahin dari tadi. Sekarang lo ngeliat cewek lo dirangkul, digandeng, lo aja gak ada emosinya sama sekali. Lo tuh sayang gak sih sebenarnya sama dia? Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Minta tolong apa? Jadi aku perlu tanda tangan dari ayah kamu. Jadi tugas aku tuh udah dari kemarin-kemarin tuh kayaknya kalau belum ada tanda tangan dari ayah kamu tuh aku nggak bakalan lulus. Bokapnya Sandra dosen. Iya, bokapnya dia dosen. Jadi ternyata cowok ini adalah murid dari bokapnya Sandra. Oke, dan dia Aku nggak tahu kalau dia. pokoknya Pengen tuh kamu bantu. Boleh, nanti aku bantuin. Mana berkas-berkasnya? Mau aku tolongin kasih ke bokap. langsung diiyain. Serius nih? Seriusan? Aku tuh kalau Udah, ih kamu udah deh, jangan kayak gitu, jangan keras banget, udah. Semuanya bakalan lancar, tenang aja. tapi nggak ngerepotin kamu kan? Enggak, sama sekali enggak. Serius? Kan aku dibilang apa sih yang nggak buat kamu? Cowok ini bisa dengan mudahnya minta Coba deh, gue nanya tanggapan lo ngeliat cewek lo yang gimana deh, gue tanya deh. Aku bingung Kak, aku mau gimana lagi. Kak, lo tuh punya hati gak sih sebenarnya? Gue dari tadi ngerasa kayak lo gak ada emosi, gak ada gejolak apa-apa gitu loh. Ini cewek lo. Lo sadar gak sih sebenarnya lo kayak gini justru malah bikin kesalahan juga. Dengan lo gak ngerespon, dengan lo mengiyakan dengan gampang apa yang pacar lo bilang, itu kayak memberikan kesempatan buat dia juga mencari kenyamanan di tempat lain. Sandra, kamu nggak mau makan dulu? Enggak lah ya, soalnya udah sore banget gini, takut papa nyariin. Soalnya papa juga udah nelfon-nelfonin, aku nggak enak. Langsung balik aja deh. Yaudah, Aku capek banget. aku nganterin kamu ya sekarang ya. Oke? Ya udah deh. Yaudah kita ikutin dulu aja Pak. Agak cepet ya Pak. Takut kehilangan dia, sekarang dia kayak gini gitu. Sekarang dia pergi sama cowok lain, apa coba? Lo tuh tinggal segini lagi tuh gak bakal kehilangan dia. Nih cowok udah deket banget loh sama dia. Udah rangkul-rangkulan lo, udah gandeng-gandengan, nganterin pulang. Dia gak mau dianterin pulang sama lo, dia dianterin pulang sama cowok lain. Gue udah tahu jawabannya Kak. Jawaban apa? Itu dia lebih sayang sama cowok yang baru. Ih, orang ini baru dideketin. Cewek lo ini baru dideketin. Dan maksud gue ngomong tuh bukan supaya lo nyerah. Lo sekarang mau nyerah. Tapi ini yang baru gue lihat tuh kayak gitu. Yang belakang-belakangan kan gue nggak tahu. Ya berarti sekarang lo udah mau nyerah. Lo mau nyerah. Lo gak, gue tanya sama lo mau nyerah. Bahaya, bahaya. Astaga. Kalau satu dosa dibalas satu bau saja, hancur kita ini, Bu. Gak enak badan. Ya gue mau nyerah, tapi ini yang baru gue lihat tuh kayak gitu. Yang belakang-belakangan kan gue nggak tahu. Ya berarti sekarang lo udah mau nyerah. Lo mau nyerah. Lo gak, gue tanya sama lo mau nyerah. Bahaya, bahaya. Astaga. Lo berhenti di sini. Apa? Lo itu Ya gue udah nggak kuat lagi Kak, dia lebih sayang sama pacar barunya, gue nggak tahu. Gue tahu bukan pacar. Terus gimana lagi Kak, gue udah pasrah Kak, udah gue udah nggak kuat. Lo lebih nggak kuat ngeliat dia sama orang lain atau lo nggak lebih nggak kuat untuk gagal memperjuangkan dia? Gue tanya sama lo. Ya terus gue mau gimana lagi Kak, gue nggak kuat. Lo tadi janji sama kita lo mau perjuangin ya. Sekarang lo berjuang aja, belum lo udah mau turun dari mobil. Lo mana powernya? Lo mana cowok? Lo tuh pasti mau dibantuin gak sih sama katakan putus? Masih apa enggak? Gue tanya. Ya udah. Gue masih mau, cuman. Ya udah, kalau lo mau, lo nggak usah cuman tapi. Lo action, lo lakuin. Tapi di situ Gigi akhirnya berhasil bersikap lebih dewasa dari gue. Dia berhasil menenangkan situasi. Dia juga berhasil nenangin klien kita. Sampai akhirnya klien kita mau diajak masuk lagi ke mobil.
Kita bukan kayak gini bukan karena kita keras sama lu, kita cuma pengen lu belajar. Itu sebagai cowok harusnya tuh punya power sedikit gitu, punya semangat juang. Gue tuh gak ngeliat itu sama sekali. Udah kita balik. Cukin ya. Bang, kita anterin dia ke rumahnya dia lagi ya bang. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Nah, gengs, di hari kedua ini gue, Gigi, dan tim Katakan Putus sudah janjian sama klien kita Rino. Kita bakal ketemu sama dia di rumahnya. Tiba-tiba dia nelfon kita dan bilang kalau dia udah punya rencana sendiri. Dia juga nggak konfirmasi rencananya sama sekali dari kemarin. Tiba-tiba kita disuruh pindah lokasi lagi. Ini dia ngapain kesini sih? Ya, maksudnya itu kan janjiannya nggak di sini. Ngapain sih dia kesini? Tiba-tiba dia di sana. Ini kan kayak ini tahu obvious itu. Tahu dia tiba-tiba ngabarin kesini. Nggak, coba deh kita lihat aja dulu dia ngapain di sini. Si ceweknya mana ada nggak? Deh kalau udah tiba-tiba kayak change of plan, tiba-tiba ganti rencana, terus dia ide sendiri. Tapi kita harus tahu dulu gitu loh, dia ngapain kesini? Mana? Sini. Rino, lo ngapain? Kok tiba-tiba change plan gini sih? Maksudnya apaan coba? Enggak, aku lagi latihan berkuda. Ya, Aku mau buktiin sama Sandra. Buktiin apa? Iya. Sini, lu sini deh daripada Lu gue turun kesana aja dari situ susah. Enggak, aku mau buktiin sama Sandra. buktiin apaan? Aku udah latihan kok. Udah percaya deh sama Enggak, lu mau buktiin apa sama Sandra? Gue tanya coba. Lu niatnya kesini buat apa? Kenapa lu berubah semua rencananya kenapa? Enggak, biar Sandra nggak bosan lagi sama aku, makanya aku mau buktiin sama dia. Yang penting kakak percaya deh sama aku. Aku bisa kok. Lu udah jadi tanggung jawab dan Yakin. Katakan Putus ya. Lo tuh sekarang udah jadi tanggung jawab kita. Kalau sampai lo kenapa-napa kita juga yang kena. Ya gua nggak tahu deh apa yang ada di pikiran dia. Gue cuma bisa support dia doang karena pada saat itu dia bilang kalau dia udah janjian sama ceweknya. Udah, aku udah janjian, aku kan buktiin sama Sandra kalau aku tuh bisa berkuda juga. Tapi lo gak bilang sama tim Katakan Putus, lo bikin rencana sendiri. Lo ngapain minta tolong sama tim Katakan Putus kalau gitu? Kita tahu lu pengen untuk impresi Sandra, gue tahu. Nah itu dia makanya. Lo tahu gak sih nyusun kamera segala macam tuh gak gampang. Ini tempatnya terbuka banget. Demi Sandra kak, aku pengen buktiin kalau aku bisa. Ya udah bisa. Dia udah di mana? Dia udah dekat. Dia udah dekat. Ya udah lo good luck. Gue cuma bisa bilang sama lo good luck. Oke? Ya udah. Pokoknya lu jangan ada apa-apa yang bikin kita ketahuan. Oke, siap. Oke. Lo Gue sama Gigi langsung aja melipir ke tempat tersembunyi dan kita langsung memantau mereka dari lantai 2. dan kita langsung sembunyi, kita langsung pengen ngeliat nih usahanya si klien kita ini seperti apa. Jadi udah bikin orang jadi nekat jadi. Apa? Iya mau ditatar, kenapa? Ini Sandra ceweknya udah datang. Ceweknya udah datang, yaudah. Make sure kita dapat gambarnya ya. Audio namanya audio. Posisi lu, datang posisi lu. Kamu ngapain sih? Apa kabar sayang? Ini dia kuda aku. Ya? Mau deket-deket boleh. Kenapa? Gak apa-apa. Ih, kamu ngapain sih kesini? Emang ada tempat lain kalau mau ketemu sama aku? Aku mau ngajarin kamu berkuda di sini, oke? Ya nggak lucu deh, kamu bisa. Bisa, aku udah latihan dari kemarin loh. Ya, ayo. Ceweknya aja kaget, Iya sih. Ya, ini tuh bukan dia banget, iya, dia nggak iya. jadi diri sendiri. Sekarang dia tuh udah kemakan sama kelakuannya Akbar. Iya makanya, tapi maksud gue ceweknya cobalah untuk maksudnya kayak ini kan satu yang baru gitu loh di hubungannya mereka. Masa dia nggak seneng sih? Ya, percaya sama aku. Ya coba aku pengen lihat kamu naik kuda. Ya, lihat ya. Kan aku bilang juga apa sih? Sini ya. Ya ampun. Dulu. Kan aku udah bilang, bangun dulu deh. Kamu ribet tau nggak? Kan gue bilang apa kan? Gue bilang apa kan? Itu bahayanya gitu. Iya gue mau. Tuh kan? Coba lihat tuh jadi kotor-kotor kayak gini. Enggak, itu enggak biasa-biasa tahu pedalnya licin. Alasan aja tau Beneran nggak? sayang. Kalau kamu bisa, nggak mungkin kamu bakal jatuh gara-gara pedal kan? Ya oke lah khawatir, tapi kan dia tahu nih si ceweknya nih bener-bener tipe anyanyeh agegeh ya, nggak bisa bikin keputusan, kelemar-kelemer. Ya dengan dia udah bisa mengambil sebuah keberanian naik kuda, ngajakin ceweknya pacaran yang out of the box, harusnya diapresiasi juga dong.
Gak, sekarang ini deh. Tumben-tumbenan aja selama kita udah pacaran hampir setahun, kamu tumben-tumbenan mulai kuliah kayak gini. Maksud kamu apa? Aku mau buktiin kamu biar... Mau buktiin apa? Biar hubungan kita nggak terlalu flat kayak gini loh. Aku pengen berkuda sama kamu. Gak usah yang bikin jadi penyakit kayak gini deh. Jadi nyusahin kan jadi sekarang kan? Aku bisa sebenarnya, pedalnya aja lagi licin sayang. Ah yaudah deh sekarang. Mau aku bawa ke rumah sakit? Enggak usah. Gak usah, udah istirahat dulu. Aku langsung pulang aja. Deket sini, aku Enggak, tahu. Tempatnya kita naik taksi aja. Enggak, aku langsung pulang kok. Aku kuat, oke? Gimana ya, ceweknya juga care gitu loh sama dia. Mungkin cara care-nya si ceweknya seperti ini. Kamu tuh sekarang gak bisa dibilangin ya. Kalau aku kasih tahu tuh kamu mesti ngerti. Kalau aku bilang tadi jangan ya jangan. Enggak, aku mau buktiin sama kamu. Aku tuh bisa. Itu bentar. Wait. Halo? Tar, gue minta audio dong, Tar. Tuh kayaknya ceweknya nambah telepon deh, Tar. Ya, gue coba kondisiin. Aku lagi di luar nih. Kenapa ya? Ketemuan hari ini. Bisa kok, bisa. Bentar ya, aku siap-siap dulu, oke? Oh ya, oke. Yuk, bye. Dia janjian sama orang kayaknya. Tar, ceweknya mau cabut tuh, Tar. Kita standby aja, kayaknya ceweknya mau cabut nih. Siapa itu? Teman aku. Teman siapa? Teman kampus aku. Teman kampus? Iya. Oh. Kenapa? Enggak apa-apa. Siapa itu? Teman aku. Teman siapa? Teman kampus aku. Teman kampus? Iya. Oh. Kenapa? Enggak apa-apa. Terus aku mau mana? Ya aku mau jalan sekarang aja, soalnya nggak enak masa teman-teman nungguin. Aku anterin ya? Nggak usah, nggak apa-apa. Enggak. Kaki kamu masih sakit. Nggak usah. Enggak, aku bisa kok. Oke? Enggak. Please deh. Nggak usah, udah. Udah. Aku balik ya. Kamu bisa lah sendiri kan? Nggak usah bangun. Udah aku anterin. Kamu di sini aja. Aku anterin udah nggak apa-apa. Kamu nggak usah. Aku kuat. Kamu nggak usah ngotot. Oke? Tak kusangka kau tinggalkan aku. Akhiri semua yang telah berlalu. Gengs, ceweknya kabur nih. Klien kita lagi ngejar. Coba diikutin. Yuk kita samperin klien kita. Gue bisa, ceweknya gue bisa. Akhirnya karena kita juga udah nyuruh si tim rider kita untuk ngikutin si cewek ini, langsung aja gue dan Gigi nyamperin Rino. Dan ya harusnya sih gue nggak langsung marah-marah ya, tapi saking gue udah gemesnya, gue udah keselnya, baik gue dan Gigi langsung marahin klien kita dulu. Di situ kita bilang kalau ya kita dari awal udah ngingetin lo. Bentar. Sorry. Ini Fatar kenapa bilang apa dia? Halo Tar, kenapa Tar? Kenapa? Akbar, tuh dia. Cewek lo ketemu sana. Oke. Ya udah, gue langsung jalan ke sana. Lo coba minta tim riders buat ke sana bawa kamera. Ya, aduh. Ya, oke. Ya udah nggak jauh kan? Gue sampai berikutan tuh. Cewek lo sekarang sama Akbar di kafe. Loh, tuh, tadi dia bilang dia mau pergi sama temennya kan? Aku mau ngerjain tugas sama temennya. Itu tim kita bilang katanya cewek lo ketemuan sama Akbar di kafe deket sini. Enggak mungkin dibongkar sama aku. Gak mungkin, gimana tim kita udah nelpon, udah ada kamera, kita nggak percaya lo ikut sama kita sekarang aja. Lo mau jadinya? Dia bilang mau ngerjain tugas. Iya, ya makanya tadi tuh udah ditelepon dia bilang dia nikah. Udah sini saya sama kita ikut aja sekarang. Akhirnya kita semangatin dia pun juga bilang kalau dia masih pengen lagi untuk memperjuangkan si ceweknya ini. Ya udah kita langsung lah ikutin si ceweknya. Ini bener ya di sini ya Tar? Ini kafe di belakang Tar. Stop. Tar, kafenya di sini. Iya, itu mereka itu.
Oh iya tuh dia ketemu sama si Akbar beneran di sini, coba. Begitu kita sampai di kafe itu, langsung aja Gigi meminta tim katakan putus untuk mengerahkan kamera tersembunyi dan melihat apa yang lagi dilakukan Sandra sama Akbar di kafe itu. Kamu kenapa sih? Kamu kok kelihatan bete banget sih? Kamu nggak suka aku ajak ke tempat yang kayak gini? Bukannya nggak suka, aku suka-suka aja, cuman... Terus kenapa? Tadi aku ada masalah. Coba kamu bayangin deh. Tiba-tiba tadi si Rino nelfon aku. Terus dia bilang katanya ngajakin ketemuan. Kamu tahu di mana? Aku nggak tahu. Tempat pacuan kuda kita. Dan terus? Serius? Iya, dan terus di sana dia sok-sokan buat naik kuda. Katanya sih dia udah berlatih selama 2 hari sebelumnya. Aku nggak yakin kan, aku bilang aku nggak usah sok-sokan ikut-ikutan kayak gitu. Dan beneran aja, tau nggak? Dia tuh jatuh. Kenapa dia gampang banget cerita ya soal Dia berani banget, dia bilang ngerjain tugas. Aku lagi Enggak, ini masalahnya di sini adalah dia berani bukan berani, maksudnya dia kayak gampang banget gitu loh untuk cerita soal masalahnya dia sama lo. Kamu tahu nggak? Kamu tuh orang yang spesial. Harusnya kamu juga dapet orang yang spesial kayak aku, bukan kayak Rino itu. Semakin hari semakin kita ketemu, sering jalan bareng. Apalagi kemarin yang pacuan kuda. Kayaknya itu ada sesuatu hal yang beda dari kamu dibanding cewek-cewek yang lain. Kumbal? Enggak, bener serius. Alah. Apa yang mau kamu ngomongin? Coba deh. Aku tuh mau ya, kita tuh bersama, tau gak? Maksudnya? Iya, aku pengen kita tuh pacaran. Dia nembak dia bilang dia suka sama apa gue bilang kan dari awal nih cowok emang udah niat buat deketin cewek, dan sekarang dia nembak dia. Enggak, Akbar nggak tahu kalau Sandra itu hidupnya aku apa. Gue nggak ngerti ini apakah Sandranya aja yang memang udah nggak bisa ngejalanin hubungan sama Rino, atau memang si Akbar yang pintar memposisikan dirinya mencari keuntungan dalam kesempitan. Jadinya gimana? Oke. Kamu nggak perlu jawab sekarang. Kamu boleh jawab besok. Oke. Tapi besok aku mau menyiapkan hal yang spesial buat kamu di tempat pacuan kuda kemarin. Kamu siap kan? Dan cewek lo nggak ngejawab, cewek lo masih belum ngejawab, cewek lo masih bingung. Berarti di sini dia masih mikirin lo. Apapun itu pokoknya berarti dia masih mikirin lo. Ya, tapi seenggaknya dengan cowok ini bisa nembak dia aja itu kan udah menunjukkan tanda bahwa cewek ini memang membuka peluang dari awal kan. Iya memang. Sekarang lo bisa nggak sih agak kuat dikit? Gue tuh gemes banget sama lo. Nggak, lo pengen pertahanin si cewek lo nggak sih? Lo sekarang di sini buat apa sih? Ya kalau lo ngomong cewek gue pengen banget, gue kesel gitu. Nggak, lo nggak ada Ibu pertahanin dia, Kak. Siapa? Sebentar ya. Ini ada dari orang penting nih. Gengs, itu target kita terima telepon. Ikutin. Tolong bagi audionya ke kita ya. Kita harus tahu dia nelfon sama siapa sekarang. Halo bro. Kenapa? Oh itu yang Sandra itu ya. Iya gue tahu Sandra itu. Iya gue penting lah gue deketin dia. Iya buat nilai gue. Secara bokapnya itu kan dosen. Tapi dia ngesanin kalau dia itu memang cuma manfaatin Sandra doang supaya dia bisa dapat tanda tangan buat nilai Bener Skoy, lo denger barusan. Ya lu tau lah tipe gue nggak mungkin sama Sandra.
bicara dia kan. Lu tahu sendiri kan dia anaknya manja. Ini cewek lo bener-bener masih percaya sama dia gitu loh. Dari tadi dia nggak ada curiga sama sekali dan dia nggak denger masalah ini. Lo lihat deh, dia masih kayak kebingungan. Lo tadi dapat nggak sih audio sama gambarnya pas dia lagi telepon sama temannya? Nih, lo pindahin ke sini, Tar. Lo pindahin ke sini. In case kalau ada apa-apa, lo pindahin aja ke situ, oke? Eka, tolong Eka, makasih. Ya, tapi Sandra, aku punya satu permintaan deh buat kamu. Itu masalah yang kemarin, yang aku ngasih apa? Yang aku ngasih dokumen. Iya, dokumen yang untuk ditandatangani ke ayah kamu. Kayaknya udah deh, sama papa tuh kayak udah ditandatangan. Serius? Seriusan udah. Terus besok sekalian aku bawain gimana? Iya, maksud aku besok kamu bawa. Ya udah, besok sekalian aku bawain ya. Oke, besok jam berapa? besok jam 8 pagi kayaknya oke deh. Gimana? Kamu bisa datang? Bisa kayaknya. Bisa. Oke. Aku kabarin kamu lagi ya. Iya. Kita kan mau ngikutin dia dulu buat diantar pulang. Kita nanti cari waktu gimana caranya supaya kita bisa ngebuktiin sama Sandra kalau dia itu lagi dibohongin dan ini usahanya lo. Udah. Oke? Iya, Bang. Itu udah ada datanya. Udah mata sini kita pegang aja langsung kita nggak tahu mereka mau kemana, apakah mereka mau langsung balik atau gimana. Yang jelas kita ikutin lagi mereka karena ini udah jadi sebuah lampu merah buat gue dan Gigi. Pada saat itu kita ikutin sampai akhirnya udah nyampe lah si Akbar ini di rumahnya si klien kita. Tuh dia turun. Dia cuma ngedrop cewek lo doang. Oke, dia cabut, cewek lo pulang. Kak, iya gue sekarang mau ngejelasin ini Kak, Pak. Iya, makanya maksud gue mumpung sekarang cewek lo udah ada di rumah nih, lo langsung aja turun, lo kasih tunjuk videonya gimana pun ceritanya. Ya, kita sebagai cewek juga nggak bisa ngejauh, makanya lo harus ngomong sama dia, bikin dia ngerti, bikin dia percaya sama lo karena cuma lo yang bisa ngelakuin ini. Di situ langsung aja Rino turun dari mobil, dia langsung nyamperin Sandra di rumahnya, dan gue sama Gigi memantau dari dalam mobil. Sandra, please dengerin aku dulu Sandra. Kamu mau ngapain lagi sih? Aku jelasin sama kamu. Aku punya bukti kalau Akbar itu orang jahat. Kamu lagian bukannya pulang kan kamu kata lagi sakit. Please dengerin aku dulu. Aku mau jelasin semuanya. Ini aku ada bukti kalau Akbar itu orang nggak baik. Tapi kayaknya si ceweknya udah kemakan banget ya sama Akbar. Dan kondisinya sekarang cewek ini juga udah keburu kesel sama klien kita karena tadi Akbar juga udah banyak yang jelek-jelekin dia. Kamu tahu apa soal dia? Please deh, kamu ini buktinya. Aku capek tahu nggak? Please deh. Gak usah deh kamu tinggal pulang sekarang. Oke? Sandra, kamu pulang. Iya, dengerin aku dulu. Kamu pulang sekarang. Pulang. Balik. Ini aku ada bukti. Pulang. Andainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu terima. Kamu tahu apa soal dia? Please deh, kamu ini udahlah, aku capek tahu nggak? Please deh. Gak usah deh kamu tinggal pulang sekarang. Oke? Sandra, kamu pulang. Iya, dengerin aku dulu. Kamu pulang sekarang. Pulang. Balik. Ini aku ada bukti. Pulang. Andainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja, takkan sanggup hatimu. Kira di situ karena memang si klien kita juga udah diusir sama Sandra, kita juga nggak bisa maksain semuanya. Gue sama Conchita juga nggak pengen turun. Kita balikin lagi si klien kita ke mobil kita. Masalahnya dia juga emosinya lagi nggak stabil gitu loh, gimana ya? Ya, tapi gini loh, gue nggak mau tahu gimana pun caranya kita harus kasih lihat video. Iya, ini kok. Iya, tadi dia diajakin pergi. Iya, besok dia diajakin pergi kan sama siapa? Iya. Berarti gimana kita mau coba kondisiin aja nggak besok? Maksudnya kita bikin momen gitu loh, kita bikin momen supaya nanti si Akbar juga ketahuan gitu loh di situ. Dan lo di sini adalah orang yang harus ngeyakinin dia banget. Pokoknya kita susun rencana, kita nggak mau tahu. Dan gue pengen lo perjuangin dia sekali lagi. Jadi lihat bukti aku juga. Iya, gue tahu itu bakal jadi momen kesempatan terakhir lo buat ngeyakinin dia. Iya, gue tahu gitu. Itu aja yang bakal kita jadiin momen di mana nanti si Rino akan membawakan bukti-bukti ini yang belum sempat dilihat sama Sandra.
kita udah lagi dalam perjalanan dan pada saat itu juga kita mengarah ke pacuan kuda, gengs. Kita juga udah tahu kalau si Akbar ini mau membuatkan sebuah momen yang bisa dibilang palsu. Ya udah, sekarang intinya sekarang saatnya, karena kita juga udah tahu nih si Akbar pasti ngajakin dia ke sini dan pasti bakal ngerayu-rayu dia lagi. Lo mesti bener-bener bikin dia percaya, karena lo doang yang bisa bikin dia percaya. Gua kalau sendiri juga gak mungkin. Ya udah, kalau gitu sekarang kita semua nemenin lo. Kalau kita udah gak mau lagi sampai cewek ini salah paham, udah gitu kemakan semua omongan dia. Udah, ayo turun aja, langsung turun. Kira ya udah tuh, kita udah nyampe sana dan ternyata pada saat kita udah nyampe sana kita ngelihat kalau si Akbar ini udah barengan sama Sandra dan Akbar ini udah memberikan bunga kepada Sandra. Sini. Sandra. Ini nih apa-apa nih? Kita ngomong baik-baik. Akbar begitu ngelihat kita kaget dong, gengs, dan dia kebingungan ini maksudnya apa. Tapi akhirnya di situ gue nggak tahu lagi, gue nggak mau ngurusin Akbar di sini. Gue cuma pengen bikin si Sandra ini percaya sama apa yang kita omongin. Apaan sih mau mereka semua? Please, aku mau jelasin, Sandra. Udah dengerin aku dulu. Please, kita minta tolong, please. Enggak, kita care sama kamu gitu loh, Sandra. Kita nggak lucu. Iya, kita tahu. Kita nggak akan usaha mati-matian sampai kayak gini kalau bukan buat kebaikan kamu. Please, percaya sama kita, ini kita udah sampai bawa orang kayak gini buat kayak kamu. Enggak. Ya udah. Kalau emang lu nggak pengen dekat-dekat. Kalau Sandra nggak mau ya udah jadi paksa lagi. Lu bisa gak minta tolong sama kamu dengerin dia di chat? Lu sana. Udah chat, biarin aja. Megang gue udah salah. Bukannya ngerasa malu, ngerasa ketangkep atau ngerasa bersalah, dia malah mencoba untuk menyelamatkan dirinya dengan memanas-manasi dan memperkeruh suasana. Sandra, please dengerin aku dulu, aku mau jelasin semuanya. Enggak, udah. Terserah kamu. Mau nggak sayang sama aku terima, oke? Yang penting kamu lihat video ini dulu, oke? Sudah tadi video apa lagi sih? Udah lu diam. Kan gue bilang, bisa nggak lo diam dulu? Tar, ini tolong ini ditatar dulu. Dia sayang sama kamu, aku minta tolong. Kita cewek gitu loh. Lu diam dulu. Kita cewek dan kita care sama kamu. Makanya kita nggak pengen kamu sampai kenapa-napa. Kamu lihat dulu ini. Lo mau putusin gua apa gimana? Yang penting lo lihat ini dulu, oke? Lo mau pergi dari kehidupan gua nggak apa-apa. Yang penting lo nonton ini dulu. Oke. Sandra mikir di situ dan akhirnya di situ dia ngambil tab yang udah dipegang sama si Rino. Kamu nonton dulu aja, karena gini loh, kita juga di sini sebagai tim katakan putus nggak bakal ngebelain orang yang salah. Kita nggak bakal ngelakuin tindakan yang bakal ngerugiin lo. Lo percaya sama kita? Gini, ngeliatnya gini. Halo bro, kenapa? Oh itu yang Sandra itu ya? Iya gue tahu Sandra itu, ya gue penting lah gue deketin dia. Iya buat nilai gue. Secara bokapnya itu kan dosen. Iya kalau gue nggak dapet tantangan dari dia gue nggak bisa lulus deh. Ya lu tau lah tipe gue nggak mungkin sama Sandra. Bohong, Sandra itu bohong. Mampus lo, mampus. Dengerin aku dulu, dengerin. Lo ngaku. Apa? Sekarang aku penjelasan. Gue. Tampar aja nggak apa-apa. Gue doang gue dapetin wanita lu buat gue. Ini tuh, lo makan ini yang lo mau. Lo gak usah deket-deketin dia lagi, ngerti gak lo? Dia cewek gua, lo gak usah deket-deketin lo. Biasa dong lo. Sini. Iya, apa? Akbar ya nggak bisa ngelawan apa-apa gitu karena di sini kita rame banget. Ya cabut lah. Dan di situ akhirnya kita juga berhasil menyadarkan Sandra. Kita tekenin lagi kalau memang selama ini niatan Rino itu baik. Aku tahu hubungan kita tuh flat. Aku tahu kamu terlalu sayang sama aku, tapi aku tuh nggak bisa. Ya aku ngerti, tapi usaha kamu udah nunjukin kalau kamu sayang banget sama aku. Maafin aku ya. Ya maafin aku juga, oke? Lakukan segalanya untukmu, meski kau tak menyadari cintaku padamu.
nggak selalu mulus dan nggak juga selalu banyak surprises gitu loh. Kadang-kadang ya kita butuh juga yang namanya hubungan flat ya untuk memperbaiki, untuk introspeksi, waktunya kita untuk introspeksi diri kita sendiri. Dan lo juga nggak bisa nyamain hubungan di kehidupan nyata sama hubungan yang lo lihat di film, karena lo nggak pernah lihat kan di belakang pembuatan film itu seperti apa. Benar. Juga. Nah, itu yang namanya hubungan memang harus dibangun dari nol. Ya udah, yang penting sekarang kita udah tahu kalau kita udah bisa nyelamatin hubungannya mereka, dan untuk itu menurut gue Gigi, gue Cita, kasus ini selesai. Gue Gigi cabut, kita pamit, bye. Terluka untuk kesekian kalinya.